Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan? Mari saudara buang semua pikiran yang negatif, yang hanya menimbulkan kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Sebaliknya mari kita kembangkan pola pikir yang positif, sesuai dengan perintah daripada Alkitab. Kita harus selalu berpikir secara positif, amin. Dan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang positif, yang selalu optimis, yang berpengharapan, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami merindukan hari ini di mana kami melakukan tanggung jawab aktivitas dunia kerja kami berada di bumi seperti di surga. Engkau yang memerintah, damai sejahtera sukacita selalu memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hari ini setelah Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu kekuatan yang daripadamu kami peroleh hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tidak kurang sesuatu apapun. Semua karena anugerah-Mu. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur 111 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita miliki hikmat Tuhan. Amin. Sebab di dalam dunia ini ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Nah, untuk memiliki hikmat Tuhan, dikatakan di Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, ketika memerintah sebagai raja atas Israel, menggantikan ayahnya yaitu Daud, ya kan? Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat supaya ia dapat memimpin rakyatnya dengan baik serta
paham menimbang perkara. Ya kan? Menimbang perkara dengan baik dan memutuskan dengan baik. Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan, melainkan pengertian untuk membuat keputusan. Tuhan pun mengabulkan permintaan itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 dikatakan begini, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 bagian B. Nah, karena hikmatnya Salomo menjadi raja yang terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya adalah, begitu pentingkah hikmat itu? Bagi Bapak Ibu, penting gak hikmat? Seorang Salomo merasa hikmat itu begitu penting. Arti kata hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan atau kepandaian, dan bisa disimpulkan bahwa hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dengan benar dan berakal budi. Daud berkata begini di Mazmur 111 ayat 10 bagian A, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita lihat Ayub pasal 28 ayat 28 dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Salomo pun menegaskan di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kita berpikir semua bentuk pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, yaitu bangku sekolah, ya kan? Atau membaca buku sebanyak mungkin. Memang itu sangat berguna. Namun pengetahuan yang kita dapatkan tersebut hanya mampu meningkatkan kecerdasan intelektual kita saja. Hakikat sesungguhnya dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi segala jenis kejahatan, di mana kedua hal tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Ya kan? Seseorang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala jenis kejahatan. Takut yang dimaksud bukan seperti saat kita melihat hantu atau binatang buas, ya kan? Kita muncul rasa takut. Namun takut yang dimaksud adalah penghormatan dan penghargaan terhadap pribadi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus, yang di dalamnya terkandung unsur ketaatan dan keengganan kita untuk melakukan dosa. Itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ada ketaatan dan kita enggan melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu Musa berpesan begini di dalam Ulangan pasal 4 ayat 6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Dengar baik Bapak Ibu, jadilah seorang Kristen yang penuh dengan hikmat, supaya kehidupan kita semakin dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki hikmat, dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih, kami senantiasa menaruh penghargaan,
penghormatan kepada Tuhan, dan kami mau taat, dan serta kami juga tidak kompromi dengan dosa. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Dimanapun mereka bekerja, kasih setia Tuhan mereka alami. Penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada